Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya tentunya di channel Muhammadun Junior tentang seputaran CPNS. Kali ini saya ingin membahas tentang apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika teman-teman sudah melakukan seleksi SKD. Yang pertama, ketika nilai teman-teman sudah bisa dipastikan atau nilai teman-teman sudah bisa bersaing di SKD dan masuk ke dalam 3 pemeringkatan, yang harus dilakukan oleh teman-teman pertama kali adalah teman-teman harus benar-benar mempersiapkan untuk di tahap selanjutnya, yaitu di seleksi kemampuan bidang atau SKB. Kita ketahui bersama bahwasannya pembobotan dalam penilaian CPNS atau pembobotan kelulusan di dalam CPNS komposisinya yaitu adalah 40% dari nilai SKD dan 60% dari nilai SKB. Nah, itu apa artinya? Artinya teman-teman harus benar-benar mempersiapkan diri di seleksi kemampuan bidangnya, karena di situ pembobotannya lebih besar daripada SKD yang sudah teman-teman lalui. Nah, untuk kota yang masuk dalam SKB itu 3 kali formasi dari jumlah alokasi yang diberikan. Artinya teman-teman yang masuk di sana adalah 3 kali formasi. Artinya apa? 1 orang melawan 2 orang atau 3 orang merebutkan 1 kursi gitu ya. Nah, di sini teman-teman harus benar-benar mempersiapkan diri di dalam tahapan SKB. Nah, untuk jarak waktu dari SKD menuju ke seleksi SKB biasanya itu kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya itu tidak akan lebih dari 1 bulan. Nah, maka dari itu teman-teman harus dari sekarang sudah mempersiapkan diri meskipun teman-teman masih belum mengetahui teman-teman lulus atau tidaknya pemeringkatan teman-teman. Yang pasti teman-teman harus tetap mempersiapkan diri dan teman-teman memang perlu memantau gitu, sampai mana sih nilai SKD teman-teman bisa bersaing dengan peserta yang lain. Yang berikutnya adalah teman-teman harus benar-benar memahami tahapan seleksi SKD tersebut. Nah, di sini penting sekali karena memang 60% pembobotannya, jadi teman-teman harus benar-benar paham terhadap rangkaian seleksi SKB CPNS yang teman lamar ya. Karena di SKB ini teman-teman untuk seleksinya setiap jabatan atau setiap formasi itu berbeda-beda atau masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar mempelajari tentunya sesuai dengan formasi yang dialokasikan. Nah, kalau misalnya contoh di lingkungan Kementerian Hukum HAM khususnya penjaga tahanan, nah itu teman-teman untuk SKB-nya adalah kesamaptaan, berikutnya wawancara, dan yang terakhir adalah pengamatan fisik dan keterampilan. Nah, di sini teman-teman harus benar-benar memperhatikan jadwal yang sudah ditentukan gitu ya. Karena di dalam pelaksanaan SKB ini, karena di situ ada kesamaptaan yang sifatnya itu adalah fisik, maka teman-teman harus juga mempersiapkan diri sedini mungkin karena untuk penyesuaian tubuhnya, kemampuan kesamaptaannya teman-teman. Kecuali teman-teman mungkin sudah pernah sebelum tes SKD sudah banyak latihan fisik, mungkin teman-teman hanya bisa menambah lagi atau memperkuat lagi. Tentunya nilai teman-teman sudah dipastikan aman dari pesaing lainnya atau teman-teman masuk ke pemeringkatan gitu ya. Nah, namun bagi teman-teman yang tidak masuk ke pemeringkatan atau sudah gugur di SKD ya jangan berkecil hati lah, mungkin tahun depan atau tahun berikutnya teman-teman bisa mengikuti kembali dari seleksi tersebut ya. Dan tentunya tidak ada ruginya ketika teman-teman mempersiapkan fisiknya teman-teman, pastinya teman-teman akan bertubuh sehat, tubuhnya teman-teman pasti ideal dan pastinya jauh dari penyakit-penyakit gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, nanti saya akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Jangan lupa like dan jangan lupa skip iklannya karena dolar saya tidak naik-naik ya teman-teman. Oke, terima kasih, itu dari saya. Terima kasih. Salam abdi negara.